Hai semua, hari ini kita akan bahas tentang lead card dalam Komo. Bisnis kamu pastinya akan terus membutuhkan lead atau prospek customer. Dan yang penting bagi kamu untuk memastikan semua proses yang melibatkan customer kamu di-manage dengan baik. Tanpa manajemen lead yang baik, kamu bisa saja kehilangan prospek customer, salah memasukkan rincian, dan semakin stres karena semuanya berantakan. Maka dari itu, hari ini kamu akan banyak belajar tentang dasar-dasar proses penjualan dalam Komo. Kita akan bahas tentang leads, bagaimana cara mengatur mereka di dalam sales pipeline, dan cara mengoptimasi proses lead management sehingga kamu bisa menghemat waktu dan uang, dan tentunya meningkatkan kinerja bisnis kamu. Tentu saja, setiap transaksi yang terjadi di bisnis kamu memiliki rincian tertentu, terutama detail kontak dan data pemesanan. Dalam Komo, lead card dibuat untuk menyimpan semua informasi yang kamu miliki terkait dalam kontak tersebut. Karena itu, di sini ditampilkan kolom standar di mana kamu bisa isi dengan data-data seperti nama perusahaan, nomor telepon, email, negara, dan lain-lain. Kalau semua tersimpan dengan rapi, pasti kerjaanmu juga semakin enak kan? Data customer kamu juga tidak gampang hilang dan akan mudah dicari. Secara visual, lead card dibagi menjadi dua bagian. Di kanan, kita bisa lihat semua riwayat interaksi dengan lead. Bagian ini disebut dengan feed. Dan di kiri, kamu bisa lihat informasi lead, kontak, detail pembelian, dan statistik tentang klien. Kita mulai dengan bagian kiri. Di bagian atas sini, kita bisa lihat nama lead yang bisa kamu ubah jika dibutuhkan. Saranku lebih baik namanya ditambahkan dengan jasa yang diminta klien, misalnya desain web atau artikel konten. Di bawah, kita bisa lihat kolom-kolom lead yang mana kamu bisa menyimpan semua informasi tentang lead. Dan field lainnya, ini milik cards terpisah yang terhubung dengan lead card tersebut, kontak, dan perusahaan. Kalau misalnya kamu ingin menyesuaikan lebar tampilan, tinggal ditarik. Taruh kursor kamu di garis pemisah dan geser ke arah yang kamu inginkan. Secara otomatis, lead card memiliki jumlah kolom yang standar. Bagusnya adalah kalau kamu bisa membuat kolom-kolom tambahan sesuai yang kamu perlukan. Begini caranya. Klik Setup, Add Field, kita namakan Source. Ada beberapa tipe kolom atau field, misalnya short text, di mana kamu bisa isi teks pendek, numerik, di mana kamu bisa isi dengan nomor, toggle switch, tombol aktif dan non-aktif, select, di mana kamu bisa menampilkan beberapa pilihan opsi yang hanya bisa dipilih salah satu, multi-select, juga pilihan opsi, tapi kamu bisa pilih sebanyak yang kamu mau. Dan ada dua tipe kolom lainnya. Semua berguna buat kamu dan nantinya akan kita bahas. Kalau kamu ingin mengganti susunan kolomnya, tekan bagian 3 titik di kiri kolom dan geser. Untuk menghapus kolom, klik dan pilih Delete Field. Perlu diingat, kalau kamu menghapus sebuah kolom, kolom tersebut akan hilang di semua lead card dan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi hati-hati ya sebelum menghapus sesuatu. Sekarang yuk kita buat kolom baru. Di bagian kolom kontak, kita klik Add Field dan tambahkan nama kolom Services atau jasa. Dan selanjutnya kita ketik beberapa opsi, misalnya Website Development, Web Design, Web Marketing. Kita simpan. Kamu juga bisa membuat beberapa kolom dalam satu grup tersendiri. Caranya, klik tombol tambah di sebelah tab statistik, klik Add Group dan beri nama. Kita beri ia nama More, judul yang sangat sederhana untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang apapun. Sekarang kita masukkan nama dan tambahkan kolom yang kita butuhkan. Offer Send, tipe D. Discount, tipe Number. Misalkan kamu ingin mengharuskan tim sales kamu untuk mengisi kolom-kolom tertentu, kamu bisa membuatnya menjadi mandatory setelah tahapan sales pipeline yang kamu pilih. Kamu bisa memilih tahapan ini saat proses editing. Oh iya, perlu dicatat, fungsi ini hanya ada pada paket Komo yang advance ya. Kembali lagi,
Untuk menghubungkan suatu perusahaan pada kontak tertentu, buka kontaknya, klik Add Company, dan masukkan nama perusahaan. Di kasus kita saat ini, nama perusahaan klien kita adalah D-Care. Kalau perusahaan dengan nama ini sudah ada, sistem akan menyarankan untuk memilihnya dari daftar. Perlu diingat juga, kamu hanya bisa menghubungkan satu perusahaan pada tiap kontak. Kamu juga bisa melakukan ini dengan cara sebaliknya, yaitu menghubungkan kontak pada perusahaan, pilih yang mana saja yang lebih memudahkan bagimu. Misalnya kamu perlu membedakan satu kontak dengan kontak lainnya melalui kriteria tertentu. Kamu bisa tambahkan teks. Contohnya, bisa diurutkan berdasarkan preferensi sehingga manajer bisa langsung memberikan perhatian pada mereka, bahkan sebelum membuka lead card-nya. Ayo kita buat hashtag. Cara tercepat dan termudah untuk membuatnya adalah, betul sekali, lewat lead card, atau contact card, atau company card. Kamu bisa melakukannya dimanapun, karena kita tahu ini akan sangat berguna untukmu. Jadi di bawah nama lead, kamu akan menemukan template yang siap dipakai untuk teks. Untuk mengkustomisasinya, klik pada 3 titik yang ada di ujung kanan atas card tersebut. Manage text, dan masukkan teks yang kamu perlukan. Di sana, kamu juga bisa membuat yang baru dan menghapus yang lama. Menambah teks, hashtag web design, hashtag promo. Sekarang kita bisa membedakan kontak dan leads yang kita miliki dengan lebih jelas. Kamu juga bisa mengatur susunan lead card dalam pipeline sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi setup ini hanya bisa dilakukan oleh account administrator yang bertanggung jawab atas akun kamu. Setup berada di bagian leads. 3 titik di ujung kanan atas, Card View. Di jendela ini akan banyak daftar pengaturan yang kamu bisa terapkan pada tampilan card dalam pipeline. Maksimum 7 kolom yang bisa ditampilkan. Lebih dari itu, di sini kamu bisa menerapkan setup pada semua pipeline atau mengatur mode tampilan untuk mereka masing-masing, menampilkan avatar kontak, menampilkan pesan terakhir dari kontak tersebut. Perlu dicatat bahwa jika kamu ingin mengganti salah satu dari kolom yang pernah kamu pilih pada setup, kamu harus menghilangkan satu kolom untuk memunculkan kolom tersebut dalam daftar lagi. Misalnya, ayo aktifkan lead name di sini. Pertama-tama kita ganti value pada lead name, dan setelah itu kita bisa menampilkan value tersebut di kolom manapun. Jangan lupa, kita juga memiliki bagian statistik di dalam lead card. Berikut adalah data yang ada pada lead ini. Lead source dan interface, jumlah hari lead ini aktif, panggilan, masuk atau keluar, jumlah email, task, selesai dan kadaluarsa, catatan, percakapan klien, percakapan internal, dan tracking data. Kamu bisa mengintegrasi jenis jasa statistik apapun. Misalnya, kalau kamu menggunakan CRM plugin, Como Web Form, dan UTM Tags di website kamu, maka kolom statistik akan mengumpulkan data secara otomatis. Kamu bisa melihat mereka semua di bagian ini. Mohon diperhatikan, kalau kamu tidak menggunakan Web Form Como atau CRM plugin, kamu harus memasang sendiri proses transfer UTM Tags. Untuk melakukan itu, kamu harus membuat kolom baru di bagian grup kolom statistik dan memasang kode JS callback untuk kolom ini yang akan di-trigger di websitemu dengan tombol atau form dan mengumpulkan data di kolom tersebut. Kamu bisa menambahkan kolom ini di bagian setup, statistik, add tracker, dan juga akan ditampilkan di bagian statistik dalam lead card. Sekarang kita pindah ke bagian feed. Feed berisi semua yang terjadi terkait seorang lead dari awal hingga akhir. Di sini kita akan lihat pada riwayat percakapan. Kirim pesan di sini. Tambahkan catatan. Yang harus kita lakukan hanya menulisnya dan klik tombol add. Tambah task. Tentukan deadline, pilih user penanggung jawab, tipe task, dan teksnya. Semua sudah siap. Kamu bisa pelajari lebih lanjut segala hal tentang mengatur task dalam Como pada link di deskripsi. Dan ya, kita juga bisa mengirim email di sini. Tentukan subjeknya, teks, dan klik send.
Kita juga bisa menambahkan catatan. Aku tambahkan sebagai pin agar selalu terlihat. Selain itu, kamu bisa menentukan event mana yang akan ditampilkan dalam lead card dengan bantuan event filter. Untuk melakukan itu, kamu harus mengklik icon mata di pojok kanan bawah ini. Nah, kita sudah membahas bagaimana cara memanfaatkan lead card, cara masuk, mengedit, dan menambahkan data yang dibutuhkan. Dan tentunya masih banyak lagi. Walaupun sederhana, tapi proses ini salah satu yang paling penting loh. Dengan memanage lead card dengan baik, semua lead dan informasi kontak akan tersedia rapi di satu tempat dan mudah digunakan. Jauh lebih baik kan daripada menggunakan spreadsheet? Bila kamu punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau baca tutorial lengkapnya di website Komo. Linknya ada di deskripsi video ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!